Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film adventure action berjudul The Legend of Su Mountain Mining Demon yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terlahir dengan sebuah kutukan. Akibatnya, ia selalu membawa nasib buruk bagi semua orang. Dan untuk mengubah nasibnya, ia pun pergi ke Gunung Su untuk berlatih pengembangan diri bersama dengan kakak dan adik seperguruannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang praktisi, yaitu ketua sakte rasi bintang bernama Master Jia dan muridnya bernama Yingju. Mereka mendatangi sebuah bar untuk menemui Beijing dengan keluhannya yaitu masuk angin. Saat sudah di dalam, Beijing pun membawa mereka masuk ke ruangan dan memperlihatkan ibunya yang sedang sakit parah. Master Jia lalu menyuruh Yingju untuk menyeduh obat yang ternyata menggunakan obat wasir miliknya. Meski ragu, Yingju pun mau tak mau menurut dan keluar meninggalkan ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba Beijing mengeluh kepada Master Jia jika dirinya mengalami sakit kepala, hingga membuat jarak di antara mereka sangat dekat. Tak disangka, Beijing ternyata sosok siluman kera yang berpura-pura sakit untuk menyerang Master Jia. Namun dengan cepat Master Jia langsung menyadarinya, dan akhirnya mereka pun terlibat pertarungan sengit. Namun Master Jia berhasil mengurung siluman kera tersebut di dalam kendil kecil miliknya. Setelah itu, Yingju diserang oleh para siluman kera lain. Master Jia pun segera menolongnya dengan kekuatannya, yaitu membuka gerbang surga. Scene lalu berpindah di sebuah desa, di mana para warga desa yang tengah asik dengan kegiatannya masing-masing tiba-tiba dikejutkan dengan seorang nenek yang berteriak dan memberitahu jika Liao Bufan datang. Hal itu tentunya membuat seluruh warga berlarian dan bergegas masuk ke rumah masing-masing. Ternyata semua warga takut karena Liao Bufan membawa kesialan bagi mereka semua. Hal itu pun terbukti saat Liao menyapa beberapa warga yang semuanya berujung kena sial. Saat dirinya sudah sampai ke rumah, para pelayan pun bergegas pergi. Bahkan sang paman pun yang terlihat sudah sekarat sangat takut kepadanya. Menurut sang paman, ia sangat menyesal karena dulu tak mempercayai jika ponakan yang satu ini pembawa sial, bahkan sampai rela meninggalkan istri dan anaknya hanya untuk mengurus Liao Bufan. Oleh karena itu, sang paman akhirnya menyuruh Liao Bufan untuk pergi ke Gunung Su sesuai pesan ayahnya Liao. Hal itu karena dulu Liao terlahir dengan bintang tunggal sial. Jadi semakin tua, ia akan semakin sial juga. Sang paman mengatakan jika ia harus menemukan ketua sakte rasi bintang, karena hanya ketua sakte tersebutlah yang bisa mengubah nasib sial Liao Bufan. Akhirnya, Liao Bufan pun pergi ke Gunung Su. Namun ternyata membawa sial tersebut bukan hanya untuk orang saja, melainkan semua yang ia sentuh akan terkena sial. Tak lama kemudian sampailah ia di bar. Lalu tak sengaja menyaksikan Master Jia dan Yingju yang sedang mencoba membunuh seseorang. Setelah itu, salah satu pria tiba-tiba meminta pertolongan pada Liao Bufan dan mengatakan jika Master Jia adalah pembunuh. Namun, Master Jia langsung menjelaskan jika dirinya adalah ketua bintang yang sedang membasmi para siluman. Tapi Liao tidak percaya dan membantu pria tersebut dengan segala cara. Namun, sayangnya lagi, semua senjata yang ia gunakan untuk melawan Master Jia justru mengenai pria tersebut. Dan tentu saja membuat Liao Bufan panik.
出手的店小二就快被他给玩死了。 Tapi di sini Yingju justru senang karena ia tak perlu lagi repot-repot untuk membunuh pria tersebut. Di sini Master Jie sadar jika Liu Bufan ini sepertinya bocah sial. Lalu tiba-tiba pria itu berubah menjadi siluman ireng dan langsung menyerang semuanya hingga membuat Yingju meninggal. Dan saat siluman ireng tersebut menyerang Liu Bufan, ia justru merasa kesakitan. Oleh karena itu, Master Jia menggoreskan pedangnya pada tangan Liu Bufan dan memanfaatkan darahnya untuk membunuh siluman ireng. Tak lama setelah itu, Master Jia memperkenalkan dirinya sebagai ketua sakte rasi bintang. Saat tahu hal itu, Liu Bufan pun memohon untuk dijadikan sebagai muridnya. Master Jia pun menerimanya. Kemudian memberinya plakat dan menyuruhnya segera pergi ke Gunung Su. Lalu, jika sudah sampai di rasi bintang, Liu Bufan harus menunjukkan plakat tersebut agar para senior menyambutnya. Setelah itu, Master bergegas pergi dan seketika bar itu pun berubah menjadi tempat kosong. Keesokan harinya, ketua sakte Leng bernama Sung Er sedang mengajari muridnya untuk berlatih memfokuskan pedang. Namun, salah satu muridnya bernama Ling Long menyadarkan seniornya yang tidak fokus dan karena hal itulah membuat Sung Er menghentikan latihannya. Di sela-sela istirahat, dari kejauhan terlihat para pria yang sedang mengintip kegiatan mereka. Hingga tiba-tiba Liu Bufan datang untuk bertanya tempat rasi bintang berada. Namun saat salah satu pria menjelaskan, Liu Bufan justru tidak paham-paham hingga membuat mereka kesal dan akhirnya kegiatan mengintipnya ketahuan. Mereka pun akhirnya memberi pelajaran dengan memukulnya. Lalu Sung Er mengancam jika mereka melakukannya lagi, ia akan mengadukan hal ini kepada Master Jia. Akhirnya Liu Bufan pun dibawa ke tempat sakte rasi bintang, di mana para senior berniat mengerjainya. Kemudian salah satu senior mengenalkan masing-masing kekuatan mereka. Setelah itu, mereka lanjut berpura-pura untuk makan. Liu Bufan yang tampak bingung memilih untuk mengikuti arahan mereka. Bahkan saat malam pun, para senior masih mencoba mengerjai Liu Bufan. Xin lalu berpindah di aula Xuan Yin, di mana Sung Er mendapat pertanda jika pembawa sial akan segera datang. Hal itu ditandai dengan rasi bintang biduk yang berpindah posisi. Merasa malapetaka besar akan muncul, ia pun memerintahkan para muridnya untuk membunuh pembawa sial tersebut sebelum Dewa Iblis muncul. Pagi harinya, Liu Bufan mendapatkan pelatihan fisik dari kakak seniornya. Ia pun melakukannya dengan penuh semangat. Kemudian di pagi hari berikutnya, di mana para senior masih terlelap, Liu Bufan ternyata sudah bangun dan menyempatkan diri menulis surat untuk sang paman. Ia memberitahu jika dirinya baik-baik saja, bahkan menyebut para seniornya yang sangat baik kepada dirinya. Setelah itu, ia pun pergi untuk melakukan pelatihan fisik seperti biasanya. Namun tak disangka, ia tak sengaja menyenggol meja dan menjatuhkan lilin ke selimut. Akibatnya, kebakaran pun terjadi. Sementara itu, Ling Long dan seniornya sedang berada di dekat sungai untuk mengangsu air sambil menggosipi tentang Liu Bufan. Mereka ternyata merasa jika Liu Bufan ini adalah si pembawa sial. Tak lama kemudian, Liu Bufan datang. Ia lalu berniat membantu mereka mengangsu air. Namun karena terlalu memaksa, ia tidak sengaja membuat senior gemuk itu jatuh ke sungai. Xin lalu berpindah, di mana para senior yang berhasil selamat dari kebakaran berkat bantuan si kerdil yang menggunakan kekuatannya untuk melubangi tanah dengan tepat waktu. Kita kembali lagi ke sungai, di mana Ling Long yang merasa kasihan kepada Liu Bufan tiba-tiba memberi kain kecil miliknya untuk membersihkan wajahnya. Tak berlangsung lama, Liu pun akhirnya kembali dan langsung mendapatkan omelan dari sang senior.
Namun tiba-tiba lagi, senior terkejut saat melihat kain kecil milik Linglong dan merasa cemburu karena dirinya menyukai Linglong. Alhasil, sang senior pun semakin marah dan berniat memukul Liu Bufan. Namun pukulan tersebut justru mengenai Master Jia yang tiba-tiba sudah kembali. Master Jia lalu menyuruh mereka semua ke lobi untuk melakukan penghormatan terakhir kematian Yingzhou. Lalu, tiba-tiba Master Jia mengatakan sebuah fakta pada Liu Bufan bahwa Liu bukanlah pembawa sial. Ia lalu memberitahunya jika ayah Liu adalah juniornya yang bernama Liu Sheng dan ibunya yang seorang penyihir. Lalu sang ayah tidak bisa membantu istrinya untuk melewati bencana iblis. Akibatnya sebuah kutukan pun terjadi kepada Liu Bufan. Para senior pun terkejut mendengar hal ini. Master Jia kemudian memberitahu bahwa bulan darah akan muncul tepat di saat usia Liu Bufan 18 tahun. Jika itu terjadi, sebuah sihir akan memantul ke bulan dan semua iblis akan menjadi powerful. Master Jia lalu memberitahu Liu Bufan untuk segera menemukan seorang wanita yang ia cintai sebelum terjadinya bulan darah, di mana terdapat tai lalat spesial pada bagian tubuh wanita tersebut. Karena hanya dengan cinta yang bisa menghilangkan iblis yang ada di dalam tubuh Liu Bufan. Master Jia lalu menyuruh seniornya untuk membantu Liu Bufan mencari cintanya di aula Xuan Yin. Di malam harinya, Liu Bufan menuju aula Xuan Yin ditemani oleh para seniornya. Namun saat sampai, mereka justru bingung bagaimana cara memasuki tempat tersebut. Lalu tiba-tiba Linglong pun lewat secara kebetulan. Seketika, senior pun mempunyai ide untuk menyamar sebagai Linglong dan memasuki aula tersebut. Senior lalu bergegas masuk dan segera diam-diam mengintai para wanita untuk mencari tahu siapa pemilik tai lalat spesial itu. Di lain sisi, Linglong akhirnya tersadar dan langsung memarahi Liu Bufan atas apa yang terjadi. Namun tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit pergelangan tangan Linglong. Saat mengetahui ular tersebut sangatlah beracun, Linglong lalu meminta tolong kepada Liu Bufan untuk mengantarkan dirinya ke sang guru. Namun siapa sangka, Liu Bufan dengan cepat mengeluarkan racun tersebut dengan bibirnya, kemudian mengantarkan Linglong ke gerbang aula. Di sini akhirnya Liu Bufan menceritakan semuanya yang terjadi. Sementara sang senior akhirnya menemukan wanita yang mempunyai tai lalat spesial yang ternyata si gadis gemoy salah satu murid tertua kedua Sakte Leng. Setelah itu di tempat rasi bintang, Master Jia memberi pelatihan meditasi kepada murid-muridnya. Namun kejadian tak terduga dialami oleh Liu Bufan, di mana ia membayangkan semua orang masih tidak bisa menerima dirinya, bahkan hal-hal random lainnya. Kemudian salah satu senior tertua meminta Master Jia untuk segera melakukan lamaran ke aula Xuan Yin. Ia juga memberitahu jika gadis pemilik tai lalat spesial adalah si gadis gemoy. Akhirnya Master Jia pun memanggil Liu Bufan ke ruangannya. Namun ternyata ia meminjam raga Liu Bufan untuk menjalankan misinya pergi ke aula Xuan Yin untuk melamar gadis gemoy tersebut. Setelah berhasil masuk, ia lalu memberitahu senior tertua untuk menjaga dupa agar tetap menyala. Tak lama kemudian, Liu Bufan pun akhirnya sampai ke Sakte Leng, tepatnya di aula Xuan Yin. Kemudian langsung menemui Sung Er dan mengatakan maksud kedatangannya ke sini. Sung Er pun menanyakan siapa gadis tersebut. Liu Bufan pun langsung menunjuk gadis gemoy yang berakhir penolakan darinya. Bahkan Linglong yang melihat hal ini pun merasa kecewa karena bukan dirinya yang Liu Bufan inginkan. Sung Er yang masih curiga lalu menanyakan kelahiran bahkan ayah Liu Bufan. Dan dengan bodohnya, Liu Bufan justru menjawab pertanyaan tersebut. Alhasil, Sung Er pun mengetahui penyamaran mereka. Akhirnya Sung Er pun memerintahkan para muridnya untuk membunuh Liu Bufan, si pembawa sial.
Namun, saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba salah satu murid Master Jia datang dan berniat membantu meniupkan dupa agar cepat terbakar. Karena hal itu, membuat Master Jia keluar dari raga Liu Bufan. Sementara itu Liu Bufan yang sadar sepenuhnya sudah tidak berdaya lagi. Hal ini membuat Sung Er dengan gampang menghabisinya. Namun tiba-tiba Linglong menghentikannya dan meminta pada Sung Er untuk melepaskan Liu Bufan dengan alasan karena ia telah ditolong saat dirinya digigit oleh ular. Akhirnya Sung Er pun melepaskan Liu Bufan. Tak lama setelah itu, Master Jia yang sedang membersihkan wajahnya dikagetkan dengan oleh Sung Er yang tiba-tiba muncul di dalam air. Ia lalu mengajak Master Jia untuk bertemu besok siang. Singkat cerita, di siang harinya mereka pun bertemu dan membicarakan tentang Liu Bufan. Namun saat sedang berdebat, tiba-tiba datang seorang pria bernama Mat Suling yang biasa dipanggil Shao. Ia lalu mengusulkan ide jika sakte mereka harus bertanding satu sama lain. Di malam harinya, sakte Rasi Bintang dan sakte Leng akhirnya berkumpul. Mereka lalu melakukan pertandingan di babak pertama antara Linglong dan Liu Bufan. Dalam pertandingan tersebut, mereka seri. Kemudian lanjut saat babak kedua, pemenangnya dari sakte Leng. Lalu saat babak ketiga, tiba-tiba masalah terjadi saat sakte Rasi Bintang terlalu sering menggunakan taktik liciknya, di mana senior tertua berpura-pura menjadi monster yang keluar dari dalam peti. Di saat si Gemoy dan gadis lainnya berhasil mengalahkannya, tiba-tiba senior tertua kabur dan bersembunyi di dalam goa. Lalu tanpa sengaja, sang senior justru membuka peti asli tersebut. Alhasil, siluman yang berada di dalam peti terbangun dan berusaha menangkap sang gadis dan senior. Di lain sisi, Liu Bufan dan Linglong sama-sama mencari keberadaan senior dan sang gadis. Lalu tiba-tiba Liu Bufan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Ia merasa sangat sedih karena harus mengikuti takdir yang menyakitkan ini. Bahkan ia merasa tidak ada yang menyukai dirinya. Linglong pun langsung merasa kasihan karena sebenarnya ia sangat menyukai Liu Bufan. Tak berselang lama, akhirnya senior dan sang gadis kembali. Namun ternyata siluman tersebut dengan cepat mengejar mereka dan langsung menyerang Linglong. Lalu tanpa babi bu, Liu Bufan pun langsung mencoba menolongnya. Tapi sayangnya, siluman itu justru ingin menyerap energi Liu Bufan. Namun tiba-tiba hal itu terjadi saat bulan darah muncul. Alhasil Liu Bufan pun yang menyerap energi dari siluman itu hingga membuatnya berubah wujud dan menjadi jahat. Master Jia, Sung Er, dan lainnya berusaha melawan Liu Bufan, namun semuanya berhasil dikalahkan. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Master Jia memanggil leluhur yang ada di lukisan untuk membantu melawan Liu Bufan. Kemudian, saat mereka beradu kekuatan, tiba-tiba Linglong mendekat dan berusaha menyadarkan Liu Bufan. Ia lalu mendekap dengan memberi ciuman dan berhasil merubahnya kembali. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Linglong lah cinta sejati Liu Bufan, karena ia memiliki tai lalat spesial yang berada di lekuk lehernya dan berhasil mematahkan kutukan sialnya. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Film pun berakhir.
Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of Su Mountain Mining Demon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.